Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia yang dilakukan RNA atas kode atau perintah dari DNA. Tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein untuk kemudian dimanfaatkan di dalam tubuh. Khususnya sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup, seperti enzim, hormon, dan membran sel tubuh, yang merupakan hasil dari susunan protein, termasuk eritrosit yang memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Sintesis protein terjadi di dalam sel dengan tahap transkripsi berlangsung di inti sel nukleus dan tahap translasi berlangsung di ribosom yang terletak di sitoplasma atau pada retikulum endoplasma. Bahan baku utama untuk sintesis protein adalah DNA sebagai template untuk transkripsi, mRNA yang dibentuk dari transkripsi DNA, tRNA yang membawa asam amino, dan asam amino itu sendiri yang merupakan komponen dasar dari protein dan berjumlah 20. Selain itu, prosesnya ini diatur oleh DNA dan RNA. DNA merupakan kumpulan materi genetik dengan satuan molekul yang disebut dengan nukleotida, sementara RNA adalah materi genetik dengan basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yakni transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Proses ini terdiri dari 3 tahap. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap pertama ada inisiasi, enzim RNA polimerase mengikatkan diri pada promoter, yaitu daerah tertentu pada DNA yang menandakan awal gen. Setelah pengikatan, DNA terpisah menjadi 2 untai, membentuk tulang punggung yang memungkinkan RNA polimerase untuk membaca salah satu untai DNA, untai template. Pada tahap kedua ada elongasi, RNA polimerase bergerak sepanjang untai template DNA, menambahkan nukleotida RNA satu persatu sesuai dengan urutan basa pada DNA. Nukleotida RNA yang ditambahkan berpasangan dengan basa DNA, adenin berpasangan dengan urasil pada RNA, dan sitosin berpasangan dengan guanin. Pada tahap ketiga, ada terminasi. Proses transkripsi berlanjut hingga RNA polimerase mencapai sinyal terminasi di DNA. Ketika sinyal ini terdeteksi, RNA polimerase melepaskan RNA yang baru disintesis dan terpisah dari DNA. DNA kemudian kembali ke bentuk heliks ganda. Translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Lewat tahap ini, adanya disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA yang terdapat di dalam ribosom oleh tRNA. Proses ini juga terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap yang pertama ada inisiasi. Ribosom mengikat mRNA pada daerah 5 UTR, untranslated region. tRNA yang membawa asam amino pertama, biasanya metionin, mengikatkan diri pada kodon awal AUG di mRNA. Ribosom terdiri dari 2 subunit kecil dan besar, yang bergabung untuk membentuk kompleks inisiasi. Pada tahap yang kedua ada elongasi. Ribosom bergerak sepanjang mRNA membaca kodon satu persatu. tRNA yang sesuai dengan kodon mRNA akan mengikatkan diri pada situs A aminoasil di ribosom. Asam amino yang dibawa oleh tRNA kemudian diikatkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh dan ribosom bergerak ke kodon berikutnya. Proses ini diulang dengan tRNA baru memasuki situs A dan rantai polipeptida bertambah panjang. Yang pada tahap ketiga ada terminasi. Proses elongasi berlanjut hingga ribosom mencapai kodon stop UAA, UAG, atau UGA di mRNA. Tidak ada tRNA yang sesuai untuk kodon stop. Sebaliknya, faktor terminasi akan mengikat ribosom. Ini menyebabkan pelepasan rantai polipeptida di ribosom, dan ribosom terpisah menjadi subunit-subunit lainnya.
Sintesis protein merupakan proses penting dalam sel makhluk hidup untuk menghasilkan protein berdasarkan informasi genetik dari DNA. Proses ini terdiri atas dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap transkripsi yang terjadi di inti sel, DNA disalin menjadi mRNA oleh enzim RNA polimerase. Selanjutnya, pada tahap translasi yang berlangsung di ribosom, mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino dengan bantuan tRNA, sehingga terbentuk rantai polipeptida yang kemudian menjadi protein. Protein yang dihasilkan berperan vital dalam berbagai fungsi tubuh, seperti pembentukan enzim, hormon, membran sel, dan komponen darah seperti eritrosit, yang semuanya penting untuk menjaga kehidupan dan keseimbangan fungsi biologis makhluk hidup.